Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh-solehah? Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Buya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Buya akan membahas kesimpulan dari pembahasan hukum tajwid, yaitu hukum mim mati. Tapi sebelumnya, Buya ajak kalian untuk senantiasa membaca basmalah ketika mau belajar. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita akan mengulang dulu tentang pengertian hukum mim mati. Mim mati adalah huruf mim yang tidak memiliki baris atau harokat. Mim mati terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama yaitu idhar syafawi, yang kedua adalah ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah idgham mimi atau idgham mutamasilen. Nah, baik, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Bacaan ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi sudah jelas bahwasanya hukum mim mati yang ketika mim mati itu menghadapi huruf ba, maka itu namanya adalah hukum ikhfa syafawi. Cara membacanya gimana? Nah, cara membaca hukum ikhfa syafawi yaitu samar-samar. Artinya, pada saat kalian membaca huruf mim, yaitu disamarkan antara mim dan ba, dan terdengar seperti didengungkan. Nah, nanti kita akan contoh-contohnya sebagai berikut. Lihat, ada lafaz-lafaz ketika huruf mim mati menghadapi huruf ba. Nah, silahkan dibaca. Baik, yang kedua yaitu idgham mimi atau idgham mutamasilen. Hukum bacaan disebut dengan idgham mimi yaitu apabila terjadi yaitu huruf mim mati bertemu dengan mim yang sejenis. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi memiliki beberapa nama, yaitu idgham mislen, idgham syafawi, idgham mutamasilen, idgham mimi, dan sebagainya. Tapi intinya semua pengertian itu terfokus pada mim mati menghadapi huruf mim. Cara membacanya gimana? Yaitu membaca idgham mimi dengan cara menyuarakan huruf mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Nah, seperti ditasdidkan karena huruf mim bertemu dengan huruf mim lagi. Nah, lafal-lafalnya, contoh-contohnya lihat di sini ya. Ada. Kemudian yang terakhir idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, untuk idhar syafawi itu seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Mau huruf sa, kemudian mau huruf to, dan sebagainya, itu namanya idhar syafawi. Caranya membacanya gimana? Yaitu bunyi mim disuarakan dengan terang atau jelas, tanpa dengung, tanpa samar-samar, kemudian jelas dibacanya di bibir dengan mulut tertutup. Artinya untuk idhar syafawi itu tidak ada dengung dan tidak ada samar-samar. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian huruf idhar syafawi yaitu berjumlah 26. Artinya selain mim dan ba. Nah, itu. Jadi kesimpulannya jelas bahwa hukum mim mati itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu hukum mim mati ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua idgham mimi atau idgham mutamasilen. Dan yang ketiga yaitu idhar syafawi. Bagaimana paham mengenai hukum mim mati? Dan
Contohnya pun sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan merupakan salah satu hukum tajwid yang paling mudah ditemukan ketika kita membaca Al-Quran. Insya Allah, Buya harap kalian dapat memahami materi hukum mim mati. Ya, kalau hukum nun mati itu ada berapa? Ada yang tahu? Hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Yang pertama idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga iklab, yang keempat idhar. Mau idgham dulu, mau ikhfa dulu, mau idhar dulu, mau iklab, silahkan, terserah. Yang penting hukum nun mati itu ada 4. Nah, beda lagi dengan hukum mim mati. Hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mutamatsilen, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Itu saja anak-anakku yang soleh-solehah. Mudah-mudahan dengan materi hukum mim mati kalian bisa lebih memahami isi, lebih memahami cara membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya kalau Al-Quran tidak memakai hukum atau tidak memakai ilmu tajwid, sama saja kita melanggar aturan. Karena ilmu tajwid itu merupakan rambu-rambunya Al-Quran. Sama halnya ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, pasti tidak nyaman kan? Tidak enak dilihat, kemudian tidak nyaman. Sama dengan kita membaca Al-Quran, tidak memakai hukum tajwid, itu pasti kedengarannya itu tidak enak didengar. Kemudian dibacanya pun akan rancu karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Yaitu. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang Buya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan Buya harap dan Buya doakan juga kalian tetap dalam kondisi sehat, kondisi prima. Jangan lupa olahraga, jangan lupa jaga kesehatan, makanan yang bergizi dan sebagainya agar kalian kekebalan tubuhnya meningkat, kemudian terhindar dari berbagai penyakit. Itu saja barangkali. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.